Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwita Purnamasari, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 129 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer. Konsepsi perubahan dan mengapa perubahan itu penting. Perubahan pada dasarnya bukanlah penerapan teknologi, metode, dan struktur baru. Perubahan pada dasarnya adalah mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Sekarang pengertian isu. Isu adalah berbagai perkembangan, biasanya di dalam arena publik jika berkelanjutan, dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Dapat disebut juga bahwa isu merupakan titik awal munculnya konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan strategis merupakan segala sesuatu yang berhubungan atau berdasarkan strategi-strategi yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan dan target. Pengertian isu strategis. Isu strategis merupakan topik atau masalah penting yang berkaitan dengan cara atau upaya pencapaian tujuan yang harus dikedepankan untuk didiskusikan karena berdampak signifikan bagi kondisi masa depan daerah atau masyarakat. Nah, pengertian kontemporer. Kontemporer merupakan kekinian, mencerminkan bahwa adanya kebebasan dalam menentukan sesuai dengan apa yang berlaku saat ini. Pengertian isu kontemporer, strategis kontemporer. Isu strategis kontemporer adalah isu yang modern, yang eksis dan masih berlangsung sampai sekarang. Itu atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini, yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umumnya dan pada pelaksanaannya tugas jabatan PNS sebagai pelayan masyarakat secara khususnya. Mengapa pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer? Dengan mengenal dan memahami isu-isu tersebut, PNS akan mampu memahami konsepsi perubahan lingkungan yang strategis sebagai wawasan PNS untuk menyadari dan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut dan menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayanan masyarakat. Nah, yang menjadi isu-isu strategis kontemporer saat ini adalah salah satunya tindakan korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba itu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Biasanya untuk teroris dan radikalisme ini bertentangan dengan Pancasila. Nah, terus selanjutnya isu-isu strategis kontemporer yaitu tindakan pencucian uang. Nah, tindakan pencucian uang ini salah satu kegiatan melawan hukum berupa tindakan atau perubahan penempatan membayarkan, mentransfer, menghibahkan, membelanjakan, atau menyumbangkan
harta kekayaan yang diketahui berasal dari sebuah tindak pidana. Nah, proxy selanjutnya adalah proxy war. Proxy war merupakan perang melalui berbagai aspek kehidupan, baik melalui politik, melakukan ekonomi, sosial, budaya, termasuk hukum, termasuk juga dengan hukum. Kejahatan selanjutnya adalah kejahatan mass communication. Kejahatan mass communication merupakan penyalahgunaan atau kejahatan melalui berita atau informasi, contohnya seperti cyber crime, hate speech, dan hoax. Dan tentunya pada saat zaman sekarang banyak sekali masyarakat yang termakan oleh kejahatan mass communication, contohnya hoax. Banyak berita-berita hoax yang mudah diterima oleh masyarakat tanpa memikirkan kebenaran berita tersebut. Selanjutnya, apa saja alat untuk membantu menganalisis isu tersebut? Nah, ada beberapa cara dalam menganalisis isu kontemporer, yaitu dengan SWOT, APKL, USG, casual atau mind map, gap analysis, pohon masalah, cost benefit analysis, fishbone diagram, force field analysis. Yang secara umum yang sering dilakukan untuk menganalisis isu biasanya digunakan APKL dan USG. Terima kasih. Itulah beberapa isu kontemporer yang bisa saya tampilkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.